kalau membuat curang dan melipat gandakan keuntungan. Hewan kurban ditarget dalam hitungan jam sehingga melompat timbangannya. Lalu bagaimana praktek curang ini bisa terjadi? Sapi gelonggongan adalah sapi yang sebelum mengalami proses motongan atau disembelih, terlebih dahulu perutnya akan diisi air dengan cara memasukkan selangkah mulut sapi sampai kedalaman kira-kira 1,5 meter ke dalam perut sapi. Banyak air yang dimasukkan ke dalam perut sapi juga tergantung pada ukuran sapi tersebut. Apabila perut sapi sudah penuh dengan air, maka sapi akan diistirahatkan sejenak agar air yang ditampung di perut sapi meresap ke seluruh tubuh sapi. Untuk menghindari agar sapi tidak stres karena kelebihan dosis air di tubuhnya, maka air yang di perut sapi akan dikeluarkan secara sedikit demi sedikit dengan memasukkan selang air yang berdiameter 5 cm dan panjang 1,5 meter. Kemudian dimasukkan ke perut sapi dengan melalui mulut sampai ke bagian perut. Selang air tersebut kemudian akan dikocok, maka keluarlah sebagian air dari mulut sapi tersebut. Semua cara ini dilakukan agar sapi beratnya bertambah antara 10 sampai 15. Selanjutnya ada jenis-jenis gelonggongan. Yang pertama yaitu sapi gelonggongan. Sapi gelonggongan adalah sapi yang digelonggong atau dipaksa minum air sebanyak-banyaknya hingga sapi tersebut mati. Yang kedua itu ada sapi semi gelonggongan. Sapi semi gelonggongan adalah sapi yang digelonggong tetapi tidak sampai mati, kemudian disembelih. Yang ketiga adalah daging sapi gelonggongan. Daging sapi gelonggongan adalah daging yang berasal dari sapi yang telah disembelih baru kemudian digelonggongkan. Berikutnya itu ada faktor-faktor penyebab kenapa sapi digelonggongkan. Yang pertama adalah kekhawatiran peternak. Peternak khawatir mengalami kerugian karena pakan yang dikeluarkan banyak, namun bobot sapi semakin menurun. Dan yang kedua adalah harga daging sapi yang tinggi. Kenaikan harga daging sapi menyebabkan pemanfaatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai lahan untuk mencari keuntungan dalam jumlah besar secara instan. Hukum menurut Undang-Undang Dasar. Pada hukum menurut Undang-Undang Dasar terdapat hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen memiliki beberapa pasal. Yang pertama, Inpres nomor 2 tahun 1991. Yang kedua, UU nomor 23 tahun 1992 pasal 31 ayat 1 dan 3. Yang ketiga, UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan pasal 4 ayat 1. Yang keempat, ada UU nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen bab 4 pasal 1. Yang kelima, bab 1 pasal 12 PP nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Selanjutnya ada sanksi bagi penjual daging sapi gelonggongan. Para penjual sapi gelonggongan dapat dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara maksimal 5 tahun dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Bab 10 Pasal 55, para penjual sapi gelonggongan dapat dihukum maksimal 5 tahun penjara dan atau denda maksimal 600 juta rupiah. Kemudian, untuk penyembelih dan pendistribusi daging gelonggongan juga dapat terjerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Kesehatan Hewan. Baik, yang selanjutnya ialah hukum menjual daging gelonggongan. Jual beli daging gelonggongan termasuk jual beli yang diharamkan di dalam syariat, karena termasuk bentuk penipuan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda,
Apabila kamu berjual beli, maka katakanlah dengan benar, jangan menipu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Dan lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Tiba-tiba tangan Rasulullah basah. Lalu beliau menanyakan kepada pedagangnya, "Wahai pedagang makanan, kenapa dengan makanan ini?" Pedagang menjawab, "Terkena hujan, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa tidak engkau letakkan di atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Janganlah kamu sesekali menipu, karena orang yang menipu bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama, berwarna pucat. Kedua, memiliki tekstur yang lembek. Tiga, kadar airnya sangat banyak. Keempat, jika ditekan akan mengeluarkan air. Kelima, sapi gelonggongan biasanya dijual dengan cara diletakkan di atas meja dan tidak digantung. Keenam, jika direbus, daging sapi gelonggongan akan menyusut lebih banyak daripada daging sapi asli. Bahaya dan dampak dari daging sapi gelonggongan. Daging hasil sapi gelonggongan tidak mengandung protein. Hal ini berdampak pada kebutuhan protein para konsumen. Lalu selanjutnya, daging sapi gelonggongan ini seringkali ditempati oleh virus dan juga bakteri. Hal ini dapat mengakibatkan para konsumen mengalami mual-mual, muntah, diare, juga dapat terjangkit penyakit lain. Dan yang selanjutnya, daging sapi gelonggongan ini seringkali ditempati oleh parasit cacing pasila, yang mana cacing ini dapat mengakibatkan keracunan hingga kematian. Solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, ketegasan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus penggelongan sapi. Yang kedua yaitu pemerintah atau pihak terkait rutin melakukan pengawasan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kewaspadaan saat membeli daging di pasaran.